Man mengatur lensa. Dia menahan. Antelop ditembak tetapi melarikan diri. Pria tidak terburu-buru. Karena sudah tertembak, dia tidak dapat berlari terlalu jauh. Dia berjalan menuruni bukit dan menemukan noda darah antelop. Dia berjalan selangkah demi selangkah menyusuri arah noda darah. Noda darah lain bertemu dengan noda darah kijang. Pria berhenti. Dia melihat ke arah itu dan melihat seekor anjing yang terluka di kejauhan. Pria penasaran. Dia berjalan berlawanan arah dengan anjing dan melihat ke bawah dari puncak gunung. Pria mengangkat teropongnya. Ada baku tembak di sini. Pria itu dengan hati-hati pergi untuk memeriksa. Sepertinya ada perkelahian antar geng. Dia membuka pintu mobil. Seorang pria Meksiko masih hidup. Air. Dia ingin minum air. Ini mungkin keinginan terbesarnya sebelum meninggal. Aku tidak punya air. Kemudian mengambil peluru pria itu. Dia tidak berbohong. Dia memang tidak punya air. Kemudian Mark pergi ke belakang mobil. Dia melihat bagasi yang penuh dengan narkoba. Ini jelas perdagangan antar gangster. Ini adalah perdagangan narkotika. Tetapi terjadi masalah saat transaksi. Dia tidak mengambil narkotika dari TKP. Itu berarti dia terluka atau lemah. Mark melihat ke sekitarnya. Jika orang itu kabur, dia pasti akan bersembunyi di tempat teduh. Dia melihat dua pohon di kejauhan. Tapi dia tidak bisa bertindak gegabah. Dia melihat melalui teropong. Benar saja, seorang pria sedang duduk di bawah pohon. Dilihat dari postur tubuhnya, dia pasti terluka. Mark tidak terburu-buru. Orang itu tidak bergerak. Sepertinya dia sudah meninggal. Mark mendekati pria itu. Dia mengangkat senapannya untuk memeriksa. Sesuai dugaannya, pria ini terluka parah. Dia tidak terburu-buru. Pertama, dia membongkar pistol perak bos. Kemudian membuka koper. Dia tidak bisa menghabiskan uang sebanyak ini dalam hidupnya. Mark kembali ke mobilnya. Dia tidak langsung masuk ke dalam rumah. Sebaliknya, dia menyembunyikan senapan itu di bawah rumah. Ada apa di dalam koper? Isinya penuh dengan uang. Bagus, istrinya bertanya dari mana dia mendapatkan pistol. Mark tidak bisa tidur. Jadi dia mengambil kendi berisi air dan membawakan air untuk pria itu. Mark memarkir mobil di atas bukit dan berjalan ke tempat kejadian. Tapi dia menemukan sesuatu yang berbeda. Dua orang muncul di samping mobilnya. Berita buruknya, Mark telah ditemukan. Dua orang mempersiapkan senjata, nyalakan lampu dan berkendara menuruni bukit. Mengejarnya dari belakang. Mark berlari cepat. Beberapa peluru hampir mengenainya. Tapi saat dia berlari menuruni bukit, sebuah peluru mengenainya. Peluru mengenai bahu Mark. Dia cepat-cepat melompat ke sungai. Kedua orang itu tidak mengejarnya. Tapi seekor anjing terus mengejar. Mark akhirnya berenang ke tepian. Anjing itu masih menginginkan nyawanya. Mark mengeluarkan pistol dan mengeluarkan pelurunya. Dia mengeringkan pistol. Dia membunuh anjing itu. Mark melepas pakaiannya dan membalut bahunya yang terluka. Kemudian, dia pulang. Dia mengeluarkan senapan yang dia sembunyikan tadi malam. Intuisinya sungguh tajam. Mereka tidak bisa tinggal di rumah. Mark akan pergi ke Texas. Dia menyuruh istrinya untuk pulang ke rumah mertuanya. Jenny sangat patuh. Dia langsung pergi berkemas. Kemarin, seorang pembunuh yang berprinsip sedang dalam perjalanan ke sini. Tapi dia kurang beruntung. Dia ditangkap polisi di jalan dan dibawa kembali ke kantor polisi. Tempat ini penduduknya sedikit. Hanya ada satu polisi di stasiun dan dia melapor ke kepala polisi. Dia berkata, seorang pria yang mencurigakan membawa sesuatu seperti tangki oksigen. Dia berharap kepala polisi akan datang dan melihat.